Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noni Febrina dari SMA Negeri 1 Torgamba. Nah, di video saya kali ini, saya akan menceritakan praktik baik yang telah saya lakukan mengenai pembelajaran berdiferensiasi di kelas 10 SMA Negeri 1 Torgamba pada mata pelajaran biologi. Selama mengajar di kelas, saya sering menemukan banyak murid yang terlihat tidak semangat dalam belajar. Mereka tidak fokus dan sering melihat ke arah luar. Sepertinya mereka ingin pembelajaran saya cepat selesai. Bahkan tak jarang saya juga menemukan ada murid yang diam-diam bermain handphone di bawah meja dan juga ada yang tertidur saat saya menjelaskan materi. Tentu saja kondisi ini membuat saya merasa kecewa dan juga marah karena saya merasa diabaikan oleh murid-murid saya. Padahal saya sudah menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan zamannya, yaitu menggunakan teknologi di setiap pembelajaran saya. Misalnya saya memanfaatkan PowerPoint ketika saya menjelaskan materi kepada murid-murid saya. Tapi kenapa ya murid-murid saya masih banyak yang tidak antusias dalam belajar? Apakah Bapak Ibu guru juga mengalami hal yang sama seperti saya? Dan untuk menjawab rasa penasaran saya, maka saya mencari berbagai macam referensi strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan antusiasme murid dalam belajar. Nah, langkah-langkah yang saya lakukan itu seperti mengikuti webinar, berdiskusi dengan rekan sejawat, dan juga saya mengikuti program pendidikan guru penggerak. Dari kegiatan yang saya lakukan, akhirnya saya membaca ada strategi pembelajaran baru yang dapat kita terapkan sebagai guru dalam meningkatkan antusiasme murid. Strategi tersebut bernama pembelajaran berdiferensiasi. Lalu, apa sih sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu? Dari berbagai sumber yang telah saya baca, menjelaskan bahwa pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan kebebasan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan minat, kesiapan belajar, dan profil belajarnya masing-masing. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran yang dihasilkan, tetapi juga fokus pada materi atau konten dan proses pembelajaran. Tantangan yang saya hadapi ketika saya akan pertama sekali menerapkan pembelajaran diferensiasi ini adalah yang pertama, saya membutuhkan lebih banyak waktu persiapan dalam merancang pembelajaran ini. Kemudian yang kedua, saya harus menyiapkan rubrik untuk bisa mengetahui bagaimana gaya belajar dari murid-murid saya. Yang ketiga, saya harus menyiapkan berbagai jenis materi pembelajaran yang bisa memfasilitasi gaya belajar dari murid-murid saya, atau dikenal juga dengan diferensiasi konten. Nah, diferensiasi konten inilah yang nantinya menjadi fokus utama dalam video pembelajaran saya kali ini. Yang keempat, saya harus bisa menyiapkan rubrik penilaian seperti LKPD yang nantinya dapat mengukur pemahaman murid-murid saya berdasarkan dari gaya belajarnya. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi ini adalah yang pertama, sebelum memulai pembelajaran, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat saya untuk mengadakan tes identifikasi gaya belajar murid. Kemudian yang kedua, pada strategi diferensiasi konten, saya menyiapkan berbagai materi ajar yang disesuaikan dengan gaya belajar murid. Seperti saya menyiapkan PowerPoint yang berisi gambar dan juga video pembelajaran. Kemudian, saya juga menyiapkan QR code yang berisi link video pembelajaran yang dapat di-scan langsung oleh murid-murid saya. Dan yang terakhir, saya memfasilitasi murid saya untuk dapat mengamati objek pembelajaran secara langsung. Atau ketika objek pembelajarannya itu bersifat abstrak, maka saya menyiapkan replikanya. Lalu pada strategi diferensiasi proses, yang saya lakukan adalah membagi murid saya ke dalam beberapa kelompok yang heterogen, di mana kelompok tersebut terdiri dari murid-murid dengan tingkat kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Tujuannya adalah saya ingin menumbuhkan sikap empati dan gotong royong di antara mereka, di mana saya berharap nantinya
Murid dengan kemampuan tinggi dapat membantu temannya yang berkemampuan sedang maupun rendah dalam memahami pembelajaran. Dan yang terakhir, pada strategi diferensiasi produk, yang saya lakukan adalah memberikan tugas kepada murid dengan membebaskan murid untuk mengumpulkan tagihan tugasnya sesuai dengan minat mereka masing-masing. Setelah saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya merasakan ada perubahan suasana belajar di kelas saya, di mana saya merasa murid-murid saya menjadi lebih aktif dan antusias dalam belajar. Karena mereka dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Demikianlah video praktik baik pembelajaran diferensiasi yang telah saya lakukan. Nah, semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.